Alhamdulillah nampaknya guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita mulai saja kegiatan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ya fattahu ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di siang hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama bergabung mengikuti rangkaian kegiatan kajian rutin kita, yaitu kajian Kitab At-Tibyan. Mudah-mudahan dengan wasilah kegiatan ini Allah hujamkan pemahaman kepada kita, Allah turunkan keberkahan dan juga kebaikan bagi kita, tentunya keberkahan melalui Al-Quran. Baik para sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mendengarkan dan juga menyimak serta menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita, marilah kita awali perjumpaan kita di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar menambah keberkahan dan juga kekhidmatan acara kita, kegiatan kita di siang hari ini, mari kita simak sejenak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu santri daripada Mahaduan Quran Institute kepada Ananda Alan dan juga Rian. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pastilah kamu akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa yakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan kepada Ananda dan juga Ananda Alan yang sudah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir, khususnya ada yang membacakan kita semua yang menyimak lantunan suci Al-Quran tersebut. Baik, sahabat semua, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah kita. Sebelumnya mohon izin menyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin sebelum nanti saya serahkan kepada Ustaz, sebelumnya mungkin ingin terlebih dahulu menyimak highlight ataupun sekilas barangkali tentang materi-materi yang akan Ustaz sampaikan di siang hari ini barangkali. Gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Ingin mengetahui terlebih dahulu barangkali materi apa nih kira-kira yang akan kita bahas dan juga kita gali di siang hari ini barangkali. Ya, insya Allah kita akan menyelesaikan siang ini materi tentang adab-adab pengajar Al-Quran setelah kita mulai pada 2 pertemuan sebelumnya. Karena memang ini bab di antara bab inti, jadi cukup panjang sehingga kita potong menjadi 3. Insya Allah siang ini kita menyelesaikan bab tentang adab-adab pengajar Quran. Nanti pertemuan berikutnya tentang adab-adab khususnya untuk pembelajar Al-Quran atau murid-murid Al-Quran, insya Allah. Baik, kalau begitu Ustaz, nampaknya kami juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan dan juga ingin menyimak ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya barangkali langsung saya serahkan saja kepada Ustaz. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Banyak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat Al-Quran, ukhuwat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita.
nikmat kehidupan, nikmat taufik, kita diringankan, diberikan kemudahan untuk menjalani yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Juga khusus nikmat pertemuan siang ini, pertemuan yang berbeda, kita masuk di bulan Sya'ban, hampir pertengahan Sya'ban ya, tanggal 11 atau 12 Sya'ban, di mana Sya'ban ini juga merupakan bulan mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa amalan istimewa di bulan ini. Tapi yang paling dominan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Yang tidak pernah sebanyak ini puasa di bulan lainnya, kecuali Ramadan. Dan ini membuat para sahabat memperhatikan bulan ini sebagaimana Rasulullah memperhatikan bulan ini. Di antara sahabat yang mewakili perhatian sahabat-sahabat lainnya adalah dialah Usamah bin Zaid, dari kesayangan Rasulullah, yakni Zaid bin Harithah, yang merupakan putra angkat beliau. Usamah ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penasaran tentang mengapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihatmu berpuasa di selain Ramadan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Mengapa? Baina Rajab wa Ramadan. Dulu para sahabat tanda kutip melalaikan Sya'ban ini karena memang letaknya yang di antara dua bulan yang istimewa lain, yakni bulan Rajab, salah satu bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia secara umum, secara mutlak. Nah, sesuatu jika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih istimewa, biasanya nampak tidak istimewa, nampak dilupakan, dinomor duakan, diabaikan. Itulah nasib Sya'ban. Dan fenomena ini nampaknya sampai di hari kita di mana hidup saat ini ya. Betapa banyak ada istilah-istilah di antara kita mengatakan puas-puasin sebelum puasa. Makan dipuas-puasin. Bahkan naudzubillah min dzalik, sebagian ahli maksiat mengatakan puas-puasin maksiat selagi belum Ramadan, selagi masih dibuka gitu ya. Karena begitu Ramadan umumnya tempat-tempat maksiat ditutup. Dan semisalnya. Atau bahkan dalam makna positif sebagian yang lain karena saking menyambut Ramadannya banget sampai lupa. Kalau di Sya'ban pun kita harus melakukan persiapan-persiapan, pengondisian-pengondisian agar di Ramadan kelak kita bisa menjalaninya dengan maksimal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Wadzalika syahrun wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah Rabb semesta alam. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka, kata Rasulullah, kalau diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa. Karena malaikat akan melaporkan dan akan menjadi highlight ya. Ya Rabb, ya Tuhan, hambaku ketika aku angkat amalnya, hambamu ketika aku amalnya dalam keadaan puasa, itu akan menjadi nilai plus. Inilah amalan tahunan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban.
Nah, bahkan oleh karena itu dalam rangka persiapan Ramadan, mari kita persiapkan juga diri kita latih diri kita, latih jiwa kita, fisik kita untuk berpuasa sebagaimana Rasul mempersiapkan itu. Juga dalam konteks beral-Quran, maka para salafus salih mereka juga istimewa berquran di bulan Sya'ban ini. Di antara yang diriwayatkan adalah Amr bin Qais, beliau seorang pedagang. Ketika datang Sya'ban, itu beliau sudah mulai menutup tokonya. Beliau sudah rencanakan dari bulan Syawal sampai bulan Rajab beliau berdagang, mengumpulkan bahkan menabung untuk bisa agar 2 bulan berikutnya ini, yakni Sya'ban dan Ramadan, beliau sudah nggak perlu lagi jualan, nggak perlu lagi dagang. Untuk apa? Untuk fokus konsentrasi memperbanyak ibadah, utamanya adalah ber-Al-Quran, bertilawatul Quran. Sehingga dikatakan Sya'ban adalah syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Untuk menyambut nanti Ramadan yang dinamakan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran itu sendiri. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat Quran rahimakumullah, Bapak Ibu, Mas Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari yang barangkali ada di antara kita belum biasa puasa, mari kita pecahkan. Mari kita pecahkan, mumpung masih di bawah tanggal 15 nih. 15 itu kurang lebih hari Senin ya. Masih ada besok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Agar kita nanti terhindar dari khilaf apakah boleh mulai puasa sunnah di setengah kedua Sya'ban. Yang dalam fikih itu dikhilafkan atau diperdebatkan kebolehannya. Namun bagi yang masih punya qadha maka nggak ada khilaf. Itu wajib ya, kalaupun kesempatan hanya di separuh kedua, artinya mulai tanggal 16 Sya'ban dan sampai Ramadan, maka harus diselesaikan. Tapi kalau puasa sunnah, ayo harus disambung dengan dari awal-awal Sya'ban ini. Atau yang sudah terbiasa maka tidak apa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat juga mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya pada hari kiamat. Puasa mengatakan, wahai Rabb, aku telah memisahkannya dari makan di siang hari. Dan Al-Quran mengatakan, ya Rabb, aku telah memisahkannya dari tidur di malam hari. Oleh karena itu, berikan syafaat kepada orang yang melakukan puasa dan membaca Al-Quran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Siang ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sekaligus penjelasan-penjelasan dan sebagian faedah-faedah yang kita garis bawahi. Insya Allah ini pertemuan terakhir membahas tentang adab-adab pengajar Al-Quran. Cukup panjang kita melewatinya karena emang panjang. Dan ini salah satu inti dari kitab At-Tibyan ini. Untuk para pengajar Al-Quran, yang mana semua kita adalah pengajar sekali lagi. Semua kita ketika menjadi pelajar Al-Quran di saat yang sama adalah juga pengajar Al-Quran kepada orang-orang yang secara level di bawah kita atau secara umur di bawah kita. Baik, agar lebih efektif saya akan langsung saja kita menuju kitabnya agar bisa disimak dan diikuti lebih efektif lagi. Saya minta tolong salah satu di antara kita agar bisa memulainya dengan membaca faslun fi ta'dibil muta'allimi bil adabis saniyati. Silakan, siapa relawan di antara kita? Sebelum saya tunjuk nih. Silakan Mbak Mutia, terima kasih atas perkenan untuk membacanya. Dari awal ya Ustadz ya?
Ya, fi ta'dib faslun fi ta'dibil muta'allimi bil adabis saniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dibil muta'allimi bil adabis saniyati. Wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima ala tadriji bil adabis saniyati. Wa syiyamil maradiyati. Wa riyadati nafsihi bid daqa'iqil khafiyati. Wa yu'awwidahu syiyanata fi jami'i umurihil batinati wal jaliyati wa yuharidahu bi aqwalihi wa af'alihi al mutakarrirati 'ala al ikhlasi wa sidqi wa husnin niyati wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadati wa yu'arifahu anna bidzalika tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arifi wa yansharihu sadruhu wa yatafajjaru min qalbihi wa yanabi'ul hikmat wa yanabi'ul hikami wal lataifi wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halihi wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi. Hasbuki. Cukup, terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Faslun, pasal baru fi ta'dibil muta'allimi bil adabis saniyah. Tentang mengajarkan adab kepada para pembelajar atau pelajar dengan adab-adab yang mulia. Sama Ukasa. Kalian boleh di luar dong. Terima kasih. Boleh di luar. Main sepeda boleh. Main sepeda. Wayan bagi ayu'ad dibal muta'allima ala tadriji bil adabis saniyah. Seyogyanya seorang guru Al-Quran mengajarkan adab kepada pelajar Al-Quran dengan adab-adab yang mulia ala tadrij, dengan bertahap. Wasyamil mardiyati wa riyadatin nafsi bid daqa'iqil khafiyah. Juga melatih jiwanya dengan hal-hal yang bersifat tersembunyi, amalan-amalan hati, agar jiwanya suci dan terbiasa melakukan itu semua. Wa yu'awwiduhu siyanata fi jami'i umurihil batinati wal jaliyati wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihil mutakarrirati 'alal ikhlasi wasidqi wa husnin niyyat. Memotivasi muridnya baik dengan ucapan maupun perbuatan yang terulang-ulang. Jadi motivasi ini bisa bentuknya adalah ucapan, atau kalau sekarang tulisan, atau inspirasi dengan contoh perilaku, perbuatan yang diperbuat oleh seorang guru, di mana baik perkataan maupun perbuatan itu berulang-ulang. Tidak cukup sekali kadang. Harus 2 kali, harus 3 kali, bahkan terus-terusan. Seorang guru harus lebih sabar menghadapi muridnya. Kalau dia sanggup untuk, katakan, masih belum bisa mengikuti adab yang baik, maka seorang guru harus lebih sabar lagi. Harus mencoba lagi, diulang lagi, dimotivasi lagi, terus-terusan seperti itu. Untuk apa? Untuk berbuat ikhlas, jujur, dan niat yang benar. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadhati, dan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pendampingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam segala hal yang kita lakukan. Detail-detail sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala maha melihat kita. Wa yu'arrifahu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arif. Dan kita kenalkan bahwasanya dengan memiliki sifat ikhlas, memiliki sifat jujur, niat yang benar, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu membuat pintu-pintu ilmu dan pengetahuan itu terbuka. Wa yansharihu sadruhu, begitupun dadanya akan lapang. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi, memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah, kebijaksanaan, dan kelembutan.
Wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halihi. Diberkahi ilmu dan tingkah lakunya dan keadaannya. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi. Diberikan taufik, diberikan kemudahan, keringanan dalam segala perbuatan dan perkataannya. Ikhwatal iman, sahabat Quran rahimakumullah, dari pasal yang kita baca barusan. Itu sok ngaikeun kana YouTube Akang. Gaduh ya. Sahabat Quran, Kufat Online rahimakumullah, di pasal tadi di antara faedah garis bawah yang bisa kita tekankan adalah bahwasanya kita jelaskan kepada murid kita dengan motivasi baik dengan perkataan atau perbuatan, inspirasi untuk memiliki sifat ikhlas, memiliki niat yang bagus, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita merasa diawasi. Itu semua adalah kesimpulan dari takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka niscaya Allah akan ajarkan kepadamu ilmu. Jadi, ilmu ini didapatkan dengan takwa. Tidak hanya dengan belajar saja. Betapa banyak orang yang belajar sekian lama tidak mendapatkan ilmu. Atau mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan hikmah. Tidak mendapatkan adab. Sehingga dengan takwa ini, ada orang-orang yang kelihatannya sibuk, kelihatannya di kelas biasa-biasa saja, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, dengan waktu yang singkat, dengan cara Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya ilmu. Ini yang penting sekali kita tanamkan kepada diri kita, para pengajar, dan kita motivasi kepada murid-murid kita. Yang kedua, menyampaikannya dengan cara tadrij, bertahap. Kita pilih mana yang prioritas terlebih dahulu harus disampaikan, itulah. Jangan kita acak ngajarinnya itu. Contoh misalnya ya, belajar Al-Quran. Kita mulai dari yang paling dasar. Membaca huruf-hurufnya dengan baik, atau kita kenal dengan makhorijul huruf ya. Kemudian nanti kita talaki, kita ajarkan, contohkan agar dia mengikuti. Nah, adapun misalnya teori-teori itu bisa disampaikan tapi nanti. Sebagian kita, termasuk saya mungkin ya, dulu ketika belajar di waktu kecil, banyak menguasai teori tajwid, tapi prakteknya kurang diperhatikan. Hal itu hendaknya kita perhatikan. Jadi bertahap. Mana yang paling penting, mana yang paling prioritas, itu kita dahulukan. Pun begitu dalam hal yang lebih luas, belajar ilmu agama, maka kita harus prioritaskan. Yang paling penting dari dasar itu kan adalah akidah. Keyakinan, tauhid kita, baru nanti di atasnya bisa dikasih yang lain. Termasuk berquran juga demikian ya. Kita ketika mengajarkan kepada anak-anak kita, yang paling mendasar adalah iman kepada Al-Quran. Kalau sudah iman, nanti semangat membaca, semangat mempelajari, semangat menghafal. Tanpa iman, ketika kita menyuruh mereka menghafal, ya hanya hafalan saja, hanya untuk distorkan saja. Dan nggak ada motivasi lebih dari itu, sehingga mereka setelah itu sudah gitu ya. Tentu hal yang nggak kita inginkan demikian. Nah, ini dua hal yang kita highlight dari pasal yang kita sebutkan barusan. Kita lanjutkan, dan saya minta tolong kepada orang yang lain untuk membaca pasal berikutnya. Sebentar. Silakan siapa lagi yang berkenan? Kalau tidak saya tunjuk ya. Saya cek nih di terima kasih Mbak Khairun Nisa. Silakan bisa melanjutkan pada pasal berikutnya. Faslun fi hukmit ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmit ta'lim. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin.
Fa in lam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaihi wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'limu bi ba'dihim famtani'u kulluhum athimu wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil baqin wa in tuliba min ahadihim famtana'a fa adharul wajhain annahu la ya'thamu lakinnahu yukrahu lahu dzalika idza lam yakun lahu udhrun. Terima kasih, jazakillah khairan. Faslun, pasal baru fi hukmit ta'lim, tentang hukum mengajar. Hukum fikih mengajar. Karena Nawawi itu selain ahli hadis juga ahli fikih, maka di sini beliau menerangkan tentang hukum mengajar. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin. Mengajarkan ilmu secara umum adalah fardu kifayah. Fa'ilam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaihi. Kalau tidak ada satu orang pun yang layak untuk mengajar dalam sebuah komunitas, katakan kalau sekarang misalnya dalam satu kampung gitu ya, gak ada yang layak menjadi guru ngaji, maka orang yang paling bisa itu yang harus mengambil profesi itu sebagai guru ngaji tersebut. Ta'ayyana alaihi, maka menjadi fardu ain. Kita di sebuah kampung melihat masyarakatnya tidak ada yang layak secara objektif ya, bukan kita mengaku secara subjektif gitu. Mereka bacaannya Al-Quran masih berantakan atau bahkan sebagian besar masih buta huruf Al-Quran, maka kita sebagai anggota masyarakat di tempat tersebut itu wajib bagi kita untuk mengajarkan mereka. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'limu bi ba'dihim famtana'u kulluhum athimu. Jika ada di sana sebuah perkumpulan, sebuah komunitas atau jamaah yang di mana sudah ada pengajar di sana atau tidak ada satupun pengajar di sana, maka athimu. Di antara mereka nggak ada satupun yang mau mengajar di sebuah kampung itu, maka semuanya berdosa. Yang paling pertama berdosa adalah orang yang punya ilmu. Nanti yang lain juga demikian. Kenapa yang lain dosa? Karena mereka nggak mau belajar. Dan seterusnya. Tapi yang paling pertama kena adalah orang yang punya ilmu. Mengapa dia nggak mau mengajarkan? Wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil baqin. Seandainya satu sudah ada yang mengambil fardu kifayah ini, maka saqatal haraju 'anil baqin. Yang lain sudah gugur kewajibannya. Wa in tuliba min ahadihim famtana'a. Jika diminta salah seorang dari anggota masyarakat itu untuk mengajar, tapi dia tidak mau, fa'adharul wajhaini annahu la ya'tham lakinnahu yukrahu lahu dzalika idza lam yakun lahu udhrun. Jadi ada seseorang yang punya ilmu kemudian tidak mau mengajar, itu ada dua kemungkinan. Satu, dia punya uzur. Misalnya uzur itu apa? Dia harus bekerja. Dia harus menafkahi keluarganya. Sehingga dengan itu dia nggak punya waktu lagi untuk mengajarkan Al-Quran. Yang demikian ini ada uzur. Maka tidak berdosa baginya. Menurut salah satu pendapat. Artinya pendapat kedua tetap berdosa. Karena dia tidak menyisihkan sebagian waktunya untuk mengajarkan. Kan kita punya waktu banyak ya. Kita bisa bagi mana waktu untuk mencari nafkah, mana waktu untuk mengajar. Sebaiknya demikian. Kalau tidak ada uzur, artinya misalnya secara nafkah, secara ekonomi kita sudah ada lah. Cukup ya. Misalnya kalau di kampung sudah ada kebun, ada sawah mencukupi, maka nggak ada lagi uzur. Sehingga itu menjadi wajib kepadanya untuk mengajarkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Suaranya berisik ya.
Coba sambil tolong, apakah suaranya mengganggu di situ? Ada tetangga yang sedang renovasi rumah nih. Enggak terlalu, Ustadz. Enggak terlalu ya, masih bisa didengarkan ya? Masih jelas. Masih bisa diikuti, alhamdulillah. Terima kasih. Sepertinya enggak terus-terusan sih. Di depan rumah persis lagi renovasi. Mohon maaf kalau pas bunyi ya. Terima kasih. Baik, kembali kepada pasal sebelumnya tentang hukum mengajar. Ini dalam konteks mengajar umum kepada masyarakat ya. Kalau mengajar, kan ruang lingkup mengajar itu ada yang umum, ada yang kecil. Kalau ruang lingkup kecil itu gimana? Ruang lingkup dalam keluarga. Kita mengajarkan anak kecil itu juga fardu kifayah tuh. Bahkan dari semenjak dia belum tamyiz, belum balik. Semenjak bayi, wajib kita ajarkan. Itu fardu kifayah. Artinya harus ada di antara salah satu dari bapak atau ibunya yang bisa mengajar. Dalam konteks Al-Quran maka harus ada bapaknya atau ibunya yang mengajarkan pertama kali kepadanya Al-Quran. Kan kita nggak mungkin, anak masih kecil kita sekolahin di sekolah Quran atau kita titipin di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, nggak mungkin. Nah, sehingga dalam keluarga sekalipun harus ada fardu kifayah itu. Nah, dalam konteks ini maka ini kewajiban para bapak pertama ya, sebagai penanggung jawab umum dalam keluarga. Seorang laki-laki hendaknya memiliki ilmu mengajar ini. Kalau tidak, maka dia wajib mencari calon ibu yang bisa mengajarkan calon anaknya. Harus itu, jangan sampai satu keluarga nggak ada yang bisa ngajarin. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur maka kita ubah pelan-pelan. Kita ambil tanggung jawab fardu kifayah itu. Kita ambil tanggung jawab itu. Apalagi kalau di sini sebagian besar adalah para akhwat, para ummahat. Kita ambil nih. Kan para ibu, para akhwat ini secara nafkah sesungguhnya nggak ada kewajiban ya. Kewajiban itu ada di pundak laki-laki. Katakan biarkan mereka cari nafkah. Ibu-ibu, para akhwat yang fokus belajar dalam rangka untuk mengajarkan di ruang lingkup yang paling kecil, yakni keluarga. Pun begitu, di lingkungan masyarakat, maka mari kita ambil tanggung jawab fardu kifayah ini. Dan siapa yang mengambil fardu kifayah, maka dia sudah mengambil sebuah tanggung jawab besar. Kalau pemimpin dalam sebuah masyarakat itu adalah pemimpin yang bijak, maka dia akan bisa memetakan ini. Jadi semua kebutuhan dalam masyarakat itu akan terpenuhi. Baik kebutuhan pengajaran, baik kebutuhan misalnya sponsor, harta, semua terbagi, ada peran-peran yang bisa diambil oleh masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan nanti bisa dibuat subsidi misalnya ya. Seorang pemimpin wilayah, katakan Pak RT atau Pak Lurah, bahkan tanggung jawab juga nih. Makanya sebaiknya pemimpin juga adalah orang-orang soleh, adalah orang-orang yang ngerti Al-Quran, yang ngerti agama, maka dia bisa mengolah daerahnya itu sesuai dengan aturan-aturan agama. Sehingga nanti akan mana yang bertanggung jawab masalah, katakan ya, masalah dananya, masalah donaturnya, itu diambil dari orang-orang kaya tuh. Orang kaya mereka punya peran untuk mensponsori. Orang yang punya ilmu, katakan nanti nggak ada alasan tuh tentang masalah nafkah. Dia udah selesai karena sudah ada subsidi silang misalnya. Pun begitu dalam peran-peran yang lainnya. Nah, mari kita ambil fardu kifayah ini sesuai dengan kemampuan kita. Apapun kita punya kemampuan, maka yang dibutuhkan oleh masyarakat kita berikan. Yang punya ilmu, berikan ilmu. Yang punya harta, berikan harta. Yang punya pengalaman tertentu dalam bidang-bidang tertentu, biasanya sesuai dengan, katakan, jurusan kuliah kita gitu ya. Berikan itu sebagai bentuk fardu kifayah. Harus ada orang mukmin, orang muslim di peran tersebut. Jangan sampai satu peran saja yang nggak ada orang muslimnya di sana. Nanti kita bisa kena dosa semua. Termasuk dalam hal mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Itu harus ada, jangan sampai kosong sama sekali.
Baik, kita lanjutkan di pasal berikutnya. Siapa lagi yang berkenan untuk membaca? Saya minta tolong dulu nih, baru nanti kita buka lagi ya. Siapa sebelum ditunjuk? Kalau belum ada, biar cepat. Terima kasih, Mbak Erna. Mohon dibaca berikutnya. Fi hirsil muallimi ala ta'limi tullabihi. Silakan. Bismillah. Kedengeran Ustadz? Terdengar, alhamdulillah, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu lil muallimi ayyakuna harisan ala ta'limihim. Mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi dunyawiyyatil lati laysat bidoruriyatin wa an yufarrigha qalbahu fi hali julusihi liikra'ihim minal asbabis syaghilati kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah wa an yakuna harisan ala tafhimihim wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bih fala yukthiru ala man la yahtamilul iktsar wa la yuksiru liman yahtamiluz ziyadah wa ya'khudhuhum bi'i'adati mahfuzatihim wa yusni ala man zaharat najabatuh ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairih wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfirah wa la yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadharu min wa la yastakthiru fihi ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim fa kaifa lil muta'allimil ladzi huwa bimanzilatil waladi wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirati thawabul jazil wa fid dunya sana'ul jamil. Cukup. Ahsanti. Jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Faslun, pasal berikutnya, fi hirsil muallimi ala ta'limi tullabihi. Tentang betapa perhatiannya seorang guru dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya. Yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim. Hendaknya seorang guru itu memiliki perhatian yang penuh dan semangat yang luar biasa dalam mengajar. Mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi dunyawiyyati allati laysat bidoruriyah. Bahkan perhatian dan semangat seorang guru itu melebihi semangat dia untuk mengejar hal-hal duniawi yang bukan primer. Dan ini adalah tugas mulia seorang guru. Dia merelakan kebutuhan-kebutuhan sekundernya, hal-hal yang kalau buat orang awam itu adalah hal-hal yang wajar, tapi untuk seorang guru hendaknya itu menjadi pilihan kedua. Yang pertamanya adalah mengajar, yakni mengamalkan ilmunya dan membuat masyarakat menjadi berilmu atau tidak menjadi jahil atau bodoh, mengangkat kejahilan dari masyarakat. Wa an yufarrigha qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbabis syaghilati kulliha. Hendaknya dia mengosongkan hatinya dari hal-hal yang bisa mengganggu fokus atau konsentrasi dalam mengajarkan ilmu tersebut. Ketika sudah mengajar atau ketika sudah masuk ke sebuah majelis taklim, majelis pengajaran, maka kosongkan hatinya dari apapun. Sementara setidaknya ya. Wa hiya katsiratun ma'rufatun, karena hal-hal yang bisa menyibukkan hati seorang guru itu banyak. Banyak ya. Ya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, atau kalau sekarang misalnya gadget gitu ya, itu sangat mengganggu sekali
Hendaknya ketika mengajar itu bisa disingkirkan. Pun bahkan ketika kita sedang menggunakan gadget untuk belajar dan mengajar. Ini adalah jebakan yang lain ini, atau godaan yang lain. Kita bisa saja nih, sambil ngaji begini, sambil nyambi yang lain di HP kita gitu kan. Nggak ada yang tahu nih. Saya nggak tahu bagaimana Antuna sekalian mengikuti pelajaran ini. Mungkin Antuna juga nggak tahu bagaimana saya sambil mengajar ini. Tapi hendaknya kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita dan kita beradab ketika bermajelis. Dan kita hilangkan semua kesibukan itu. Kalau dalam keadaan tidak butuh sinyal seperti sekarang, maka matikan sinyalnya misalnya. Atau bahkan kita tinggalkan yang mengganggu itu. Di gadget kita tinggalkan di kantor dan misalnya. Atau di kamar kalau kita di rumah mengajarnya agar semakin fokus. Wa an yakuna harisan ala tafhimihim. Semangat untuk memahamkan ilmu kepada murid. Wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Hendaknya memberikan ilmu kepada manusia, kepada murid kita sesuai dengan kemampuannya. Fala yukthiru ala man la yahtamilul iktar. Jangan berikan terlalu banyak kepada orang yang kira-kira dia nggak mampu diberikan banyak. Nah, dalam konteks ini maka, misalnya yang saya praktekkan ketika mengajar adalah, ada nih anak yang baru belajar. Kita dengarkan bacaannya. Banyak kesalahannya. Itu jangan kita koreksi semuanya. Sekaligus gitu ya. Di pertemuan pertama langsung kita koreksi. Dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu langsung kita koreksi. A-nya salah, U-nya salah, Z-nya salah. Jangan, itu terlalu berat buat dia. Khawatirnya bahkan nanti ini adalah pertemuan pertama dan terakhir. Besoknya dia udah, aduh ngaji itu susah ya. Ngaji itu berat, ngaji itu salah semua. Nah, maka saya menyarankan kalau kita mengajar, kalaupun ada kesalahan, saya pribadi membatasi. Maksimal 3 kesalahan yang saya ingatkan kepada dia. Kesalahan yang paling banyak aja. Yang paling banyak diulang gitu ya. Misal yang paling banyak itu adalah masalah panjang, mat, masalah gunnah, mana yang ditahan, mana yang tidak. Atau makharijul huruf 1 aja yang paling dominan apa gitu. Lebih dari 3 itu berat. Pertama berat untuk diterima, yang kedua kalaupun diterima saat itu berat untuk diingat. Nah, ini 1. Jangan kasih beban kepada murid kita sesuatu melebihi dengan kapasitas murid tersebut. Sebaliknya, wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah. Jangan membatasi kepada orang yang sanggup menerima banyak. Inilah pentingnya dalam mengajar. Kalau muridnya banyak, kita gunakan durasi. Bukan katakan jumlah baris atau halaman ya. Kalau jumlah halaman, yang bacaannya lancar 1 halaman itu cepat. Sehingga secara durasi dia cepat juga. Secara durasi dia nggak mendapatkan porsi yang sebagaimana layaknya. Tapi berikan durasi. Katakan 1 orang 5 menit ya. Samain aja 5 menit. Baik yang lancar maupun yang tidak 5 menit. Yang lancar dia bisa dapat katakan 2 halaman. Yang belum lancar fokus kepada 3 baris nggak masalah. Itu diantara bentuk keadilan dalam menghadapi murid gitu ya. Yang berat jangan dikasih lebih, yang bisa lari jangan dibatasin. Gara-gara teman-temannya belum sampai misalnya nggak usah. Apalagi kalau sifatnya adalah privat ya. Kalau pas klasikal oke. Pas klasikal kita hari ini belajar materi ini oke. Tapi ketika nanti privat, ini juga berarti dalam belajar Al-Quran harus ada privat. Nggak bisa semuanya klasikal. Privat itu di sana ada talaki, ada kita perhatian bagaimana bacaan murid itu harus itu. Nggak bisa hanya klasikal 1 materi dan diajarkan ke semuanya dan sudah gitu. Nggak cukup seperti itu. Kemudian wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Kita berikan apresiasi kepada sebagian murid yang kelihatan dominan prestasinya. Selagi
apresiasi itu tidak sampai pada batasan atau kekhawatiran kalau dia menjadi ujub. Dia menjadi merasa hebat, dia bisa menjadi merasa tinggi, merasa lebih bagus daripada teman-temannya. Nah, kalau potensi ini ada, maka nggak usah. Karena khawatirnya nanti yang kita inginkan kebaikan agar bisa memotivasi yang lain biar sebaik dia, ternyata sebaliknya gitu kan. Sebaliknya, wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfirahu. Ada sebagian di antara murid kita yang malas, yang kurang disiplin, yang adanya mungkin hanya meramaikan kelas saja, mengganggu ketertiban. Nggak apa-apa, kita berikan dia punishment. Kita berikan dia hukuman yang, perhatikan di sini, ta'nifan latifan, hukuman yang lembut. Kalau bahasa orang sekarang, hukuman yang edukatif ya, yang mendidik. Malam yakhsha tanfirahu, selagi hukuman itu tidak sampai membuat dia kabur, membuat dia jerah untuk belajar, membuat dia kapok untuk belajar. Nah, ini pentingnya seorang guru mengetahui bagaimana psikologi anak-anak kita. Kira-kira hukuman apa yang cocok kepada satu anak ini nggak mesti sama. Kadang ada orang cocok dihukum dengan cara berdiri di depan kelas. Ada yang begitu, boleh jadi. Dengan berdiri dia menjadi tenang. Ada yang lain dengan berdiri dia menjadi misalnya sakit hati sekali, malu sekali ada, sehingga dia besokannya nggak mau lagi untuk belajar. Nah, itu harus kita perhatikan. Kalau perlu kita selami satu-satu. Kira-kira si fulan ini, si A, tanya, kamu kalau mau hadiah apa yang paling kamu suka? Dan kalau ada hukuman apa yang kira-kira nggak menyakiti kamu? Nggak apa-apa kita selami seperti itu agar masing-masing cocok sesuai dengan porsinya. Wala yastaghfiru fihi ma an'ama Allah ta'ala bihi alaihi fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Ini yang paling terakhir ini adalah jangan sampai kita ada rasa hasad di hati kita kepada murid kita. Dalam konteks apapun ya. Dalam konteks misalnya yang berpotensi satu konteks harta misalnya. Ada kita punya murid yang kaya. Jangan kita hasad karena itu. Dalam konteks kita hasadnya kepada orang tuanya gitu ya. Atau ada murid kita ternyata yang lebih memiliki ilmu daripada kita. Oh, dia sudah bisa yang kita ajarkan. Nggak usah hasad. Nggak boleh hasad. Karena hasad itu kepada siapapun nggak boleh. Apalagi kepada murid-murid kita. Orang-orang yang dengannya kita berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang para murid ini menyebabkan kita mendapatkan yang luar biasa di sisi Allah, baik di akhirat kelak berupa pahala dan ridho Allah, di dunia juga menyebabkan kita dihormati. Coba perhatikan, di masyarakat itu, yang saya lihat ya, orang-orang menghormati para guru melebihi hormat mereka kepada orang-orang yang lain. Kepada orang yang paling kaya sekalipun, umumnya di masyarakat lebih hormat kepada guru. Mereka tahu, para guru itu kalau secara gaji berapa sih? Guru-guru madrasah, guru-guru ngaji di rumah-rumahan. Tapi mereka respect sekali. Karena memang para guru ini nggak mengharapkan itu. Saya ingat sekali quote dari Gus Mus itu ya, tentang kekayaan. Anda nggak punya apa-apa, tapi nggak butuh apa-apa, itu kaya sekali. Dan itu para guru ngaji, terutama di kampung-kampung. Mereka tuh orang-orang yang secara ekonomi pas-pasan. Bisa dibilang nggak punya apa-apa. Tapi nggak butuh apa-apa. Dengan qanaahnya, dengan ridhonya kepada pembagian Allah, mereka nggak tamak orangnya. Apa yang diberi Allah dia syukuri, dia gunakan sebaik mungkin. Dan dalam mengajar dia nggak mengharapkan apapun dari muridnya kecuali menyebarkan ilmu, kecuali berdakwah, kecuali agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang di masyarakat itu membuat kebaikan. Nah, ini tentu butuh belajar, bahkan para guru pun terus belajar memperbaiki diri gitu ya, agar yang seperti ini terjadi pada kita.
yakni guru-guru yang ikhlas mengajarkan kepada murid-murid kita. Baik, kita lanjutkan. Sebelum saya buka lagi kitabnya, siapa lagi yang berkenan untuk membaca berikutnya? Saya doakan khusus kepada yang membaca punya kesan yang lebih ya, karena langsung membaca. Nah, terima kasih Ibu Dedeh, Mamah Dedeh ya. Baik, saya buka lagi. Fil'atina bitullabi wa tartibi taqdimihim. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal fa in radiyal awwal bi taqdimi ghairihi qaddamahu wa yanbaghi an yuzhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Cukup. Nanti saya minta lagi satu pasal lagi ya Mbak Ayah setelah ini, tapi saya jelaskan dulu yang pasal ini. Jazakillah khairan. Paslon pasal berikutnya, fili'atina ibitullabi wa tartibi taqdimihim. Ini tentang bagaimana kita menyikapi kalau dalam satu kelas banyak muridnya. Apa? Wa yuqaddimu fi ta'limihim idastahmul awal fal awal. Kalau dalam kelas itu banyak muridnya, biasanya kan kalau murid-murid di kelas sekolah atau di TPA itu idealnya ya antara 8 sampai 12 biasanya. Nah, karena banyak maka harus mengantri mereka tuh ketika privat. Al-awwal fal-awwal. Siapa yang duluan maka duluan. Duluan tuh gimana? Kita harus tahu nih, ini pentingnya seorang guru datang duluan. Nanti murid yang duluan kita dahulukan ketika majunya. Itu juga bentuk adab kita kepada murid. Fa'in radiyal awwalu bitaqdimi ghairihi qaddamahu, kecuali kalau misalnya orang yang pertama merelakan yang dahulu kepada orang berikutnya. Nggak apa-apa. Dengan pertimbangan tertentu misalnya. Dia merasa belum siap. Atau ada orang yang kedua dia harus izin dulu misalnya karena sebuah udzur, maka nggak apa-apa. Dengan izin dari orang yang pertama. Kita mintakan izin. Kita fahamkan gitu. Misalnya si B sebagai orang kedua mau ada udzur harus pulang lebih dulu. Maka kita izin ke yang pertama. Si A, teman kamu si B ini misalnya ibunya sakit mau ke rumah sakit dan harus pulang setelah ini segera. Gimana kalau dia dulu nanti baru setelah itu kamu gitu ya. Kita izinkan dulu kepada dia. Ini bentuk pengajaran adab kepada murid. Jangan sampai kita acak gitu ya. Kalau kita acak nanti nggak tahu siapa yang datang duluan, nggak ada apresiasi sehingga nggak ada semangat mereka datang duluan ke dalam kelas. Wayan bagi an yudhhiru lahumul bishra wa talaqatal wajhi. Hendaknya seorang guru ketika mengajar menampakkan wajah yang ceria, yang sumringah. Meskipun bahkan dalam keadaan hati kita sedang tidak baik-baik saja, sedang galau, sedang gundah, sedang sedih bahkan, hendaknya itu kita tidak tampakkan kepada mereka. Justru malah ini adalah hiburan kita gitu. Ketika kita sedang penat, sedang sedih, hiburan kita tuh mengajar. Ketemu anak-anak itu senang banget itu. Mereka mau belajar kepada kita, ada yang rumahnya jauh, naik sepeda, jalan kaki misalnya, atau yang diantar oleh orang tuanya, luar biasa. Jadi ceria. Wa yatafaqqada ahwalahum, dan kita kalau ada kesempatan kita tanya satu-satu, bagaimana keadaan kamu, apa yang sedang kamu rasakan, bagaimana kabar kamu gitu ya. Itu membuat mereka merasa diperhatikan. Dan itulah yang Rasulullah contohkan, sehingga para sahabat itu merasa sebagai sahabat yang paling spesial di mata Rasulullah. Semua merasa seperti itu. Karena perhatian yang tulus dari seorang guru. Wa yas'ala amman ghaba minhum. Kalau ada yang ghaib di antara anak-anak kita, tanyakan. Barangkali dia sakit, barangkali dia ada uzur, tanyakan.
Karena kalau tahu dia ditanya nanti dia akan merasa diperhatikan oleh gurunya. Dan kadang di antara murid kita, terutama yang sudah dewasa, biasanya itu hanya butuh perhatian saja gitu ya. Ini diperhatiin nggak sih di kelas gitu. Nah, dengan kita sapa, japri gitu, kalau sekarang ternyata guru saya yang memperhatikan. Sehingga dia segan paling tidak untuk tidak hadir lagi itu segan. Oh, dia sudah sangat perhatian, masa aku masuk kelasnya malas-malasan misalnya. Nah, sehingga menyebabkan suasana kelas kondusif dan semua merasa diperhatikan oleh gurunya. Berikutnya, Paslon, silakan. Saya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Qala al-ulama'u wala yamtani'u min ta'limi ahadin liqaunihi ghayra sahihin niyyah. Faqad qala Sufyan wa ghayruhu talabuhum lil ilmi niyyah. Wa qalu talabna al-ilma li ghayrillahi ta'ala. Fa'aba an yakuna illa lillah. Ma'nahu kana akibatuhu ansara lillahi ta'ala. Terima kasih, jazakillah khairan. Okay. Pasal berikutnya tentang bagaimana kita menyikapi kalau ada di antara murid kita yang belajarnya itu belum lurus niatnya. Atau kalau anak-anak kita melihat orang tuanya yang nyekolahin di tempat kita, yang ngajiin di tempat kita niatnya nggak tulus. Bagaimana sikap kita? Qala ulama, para ulama mengatakan wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyyah. Tidak mengapa kita mengajarkan kepada orang yang belum benar niatnya. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya mengatakan talabuhum lil ilmi niyyah. Dia datang ke tempat ngaji aja itu udah niat. Kita apresiasi niat itu. Meskipun belum 100% ya. Katakan masih baru niatnya itu 30%. Datangnya itu kan niat. Bahkan mungkin ada anak yang dipaksa orang tuanya, berarti minimal orang tuanya yang niat untuk nyekolahin anak kita, anaknya dia. Dan dia mau masuk kelas, itu sudah kita apresiasi niatnya. Nah, nanti pentingnya adalah kita tingkatkan tuh keikhlasannya. Pelan-pelan. Waqalu, mereka mengatakan talabnal ilma li ghairillahi ta'ala. Bahkan nih para ulama mengatakan dulu kami juga pernah dalam posisi murid-murid seperti itu. Bayangkan para ulama pun pernah seperti itu waktu kecil ya. Jadi ngajinya tuh bukan karena talabul ilmi beneran dulu gitu kan, namanya anak-anak kan. Masih karena pengen ketemu teman, begitu ketemu teman mereka main-main rame-rame. Nggak apa-apa, masih anak-anak. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Ternyata ilmu itu menolak. Kecuali kalau niatnya karena Allah. Jadi pelan-pelan mereka ketika dapat ilmu sedikit, semakin memperbaiki niatnya. Dapat ilmu lagi, perbaiki lagi niatnya. Atau sebaliknya, ilmu itu nggak akan datang kecuali diperbaiki niatnya. Dengan kita kasih motivasi, bahwasanya kita ngaji untuk Allah, dikasih ilmu. Dengan datang ilmu, tambah lagi bagus niatnya. Terus seperti itu. Sampai meningkat keikhlasan kita, kalaupun belum 100%, tapi 90 plus itu sudah cukup bagus lah ya. Karena ya manusiawi sekali ada godaan, berangkat barangkali udah 100%, di jalan sudah berkurang niat kita. Atau sampai jalan masih 100%, sampai kelas, gara-gara 1-2 kejadian, berkurang niat kita. Itu manusiawi, yang penting kita berusaha untuk ikhlas 100%, maka kalau kita saja kadang masih sebagai guru, maka kita patut lebih memaafkan. Kalau ada murid kita yang belum 100%, tugas kita adalah bagaimana membuat dia niatnya semakin baik dari hari ke hari. Baik, selebihnya saya akan baca saja ya, biar cepat ya. Saya menargetkan hari ini selesai, beberapa pasal lagi insyaallah. Faslun fi i'zazil ilmi wa min adabihil mutaakkidati wa ma yu'tana bi hifdhihi alla yudhillal ilma fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi wa in kana al muta'allimu khalifatan faman dunahu bal yasunul ilma an dzalika kama sanahu salafu radhiyallahu anhum wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah.
Pasal berikut ini adalah tentang apa hukum kita mendatangi murid ke rumahnya. Dalam kitab ini Imam Nawawi mengatakan itu nggak boleh. Karena itu akan merendahkan ilmu. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Saya pernah menanyakan ini kepada guru saya, Ustadz Effendi Anwar. Agak iskal di saya ya. Karena beberapa saya juga mendatangi murid gitu. Ada bapak-bapak minta saya datang ke rumahnya belajar ngaji. Karena 1-2 hal ya saya datang ke rumahnya gitu. Apakah ini mutlak? Nah, ternyata beliau mengatakan yang disampaikan di sini adalah menunjukkan betapa mulianya ilmu. Saking mulianya jangan sampai itu menjadi rendah gara-gara kita datang kepada murid kita. Jadi beliau mengatakan itu nggak mutlak keharaman itu. Menjadi haram kalau dengan datang kepada murid itu menjadi niat berubah. Misalnya apa niat berubah itu? Niat berubah itu misalnya kita datang karena dia, di sini dicontohkan khalifah nih. Dia adalah khalifah, dia adalah pemimpin. Dan kita tamak terhadap kepemimpinannya atau terhadap hartanya. Ini yang nggak boleh seperti ini. Tapi kalau tamak atau pengennya adalah kasih ilmu kepada orang tersebut atau kasih pengertian kepada orang tersebut, ini maka diperbolehkan. Apalagi dia nggak mungkin datang ke tempat kita gitu ya. Orang-orang seperti ini harus kita datangi, bahkan kita dakwahi. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Abasa wa Tawalla itu kan fokus mendakwahi para pembesar Quraisy. Dalam rangka apa? Kalau mereka kena, Islam akan semakin mudah tersebar dengan cara yang masif gitu. Nah, sehingga nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi, memang ini tempat-tempat yang sangat rawan ya. Karena para khalifah ini orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya harta biasanya cenderung lebih dahsyat godaannya. Sehingga Imam Nawawi mengatakan nggak boleh. Karena umumnya bisa mengubah niat. Tapi kalau bisa tetap mempertahankan niat, guru saya mengatakan silahkan, justru kadang malah jadi harus gitu ya. Kalau semuanya menolak kepada siapa dia belajar? Terus bagaimana nanti kebijakannya sama sekali nggak tersentuh dengan agama, nanti malah menjadi dosa semua gitu ya, gara-gara ternyata nggak ada guru yang mau datang ke sana, takut niatnya berubah. Berarti semua guru niatnya masih belum kuat gitu ya. Harus ada yang kuat dan mendatangi para khalifah ini untuk diajarkan kepada mereka ilmu. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka ilmu. Jangan sampai berubah tamak terhadap hartanya atau yang lainnya. Si majlisil ilmi, tentang meluaskan majelis ilmu. Wayan bagi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fihi. Fa fil hadithi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya majelis ilmu itu adalah tempat yang luas. Agar semakin banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya. Sehingga kalau punya rumah yang luas, silahkan buka majelis di rumah. Kalau rumahnya tidak cukup luas, ketika semakin banyak murid, maka kita pindah ke tempat yang lebih luas. Kita gunakan masjid misalnya, atau majelis taklim gitu ya, yang sudah punya tempat, itu lebih baik. Karena dikatakan khairul majalisi ausa'uha, sebaik-baik majelis adalah yang paling luas. Nah, kalau sekarang maka kita bisa analogikan ya. Kalau sekarang kan nggak butuh tempat yang luas, tapi butuh Zoom yang bisa menampung peserta lebih banyak gitu ya. Maka luar biasa nih yang dilakukan oleh Huffaz Online dengan saya yakin membeli yang premium gitu ya, sehingga bisa menampung sekian banyak peserta. Semoga ini bagian dari kita meluaskan majelis, nggak membatasi orang untuk bisa masuk ke dalam majelis room Zoom yang kita di sana belajar dan mengajarkan ilmu. Faslun fi adabil muta'allimi. Alhamdulillah.
Ternyata ini sudah beda pasal lagi. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang adab-adab para pengajar, para guru. Nah, berikutnya yang tadi saya baca terakhir itu adalah tentang adab-adab pembelajar. Nah, ini penting bersambung seperti ini karena saya ingin katakan sekali lagi, kita ini adalah pengajar. Jangan sampai ada yang mengatakan itu mah buat para pengajar. Enggak, kitalah pengajar itu. Di saat yang sama kita pun pembelajar. Jangan sampai merasa karena kita pengajar, kita guru, kita itu mah yang besok adalah buat para murid. Justru saya mengatakan kalau di antara kita masih belum ada yang masih belum punya guru, carilah guru. Jadi di saat yang sama kita telah mengamalkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi butuh dua syarat itu. Belajar, mengajarkan di saat yang sama. Belajar kepada yang lebih tinggi levelnya di atas kita, mengajarkan kepada yang lebih rendah levelnya di bawah kita, sehingga dengan itu kita mendapatkan keutamaan sebaik-baik kalian. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa difahami dan banyak inspirasi yang dapat kita ambil dari kitab At-Tibyan ini. Terima kasih banyak atas perkenan teman-teman memperhatikan dan mengikuti kajian siang ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsira dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih guru kita semua, Al-Ustaz, yang sudah menyampaikan penjelasan yang begitu detail terkait dengan bahasan kita di kajian kitab At-Tibyan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita betul-betul menjadi bekal bagi kita. Bekal untuk senantiasa terus bermulazamah dengan Al-Quran, sehingga kita nanti betul-betul mendapatkan kebermanfaatan, keberkahan, dan juga tentunya mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Pertama, pertanyaan dari Mbak Noni Molenta terkait dengan bagaimana sikap kita, Ustaz, apabila ada anak-anak yang kita koreksi bacaannya, diminta ulang dan belum benar, tapi malah ngambek, Ustaz, nggak nerima begitu ya. Bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih, dan ini hal yang lumrah kita dapati ya. Ini pentingnya kita menyelami karakter masing-masing murid kita. Kita perlu tahu kenapa dia sampai ngambek. Saya pikir bukan tiba-tiba ya. Kalau kita sudah bisa menyelami, sudah bisa mendampingi dia sekian bulan, sekian tahun, insya Allah kita bisa paham. Jadi perlakuan kita kepada murid itu nggak mesti sama dalam makna treatmentnya sama. Harus beda. Anak-anak yang seperti ini ngambek, kita tanya ngambeknya kenapa? Jangan-jangan kita maksain dia untuk bisa saat ini juga. Itu berarti kesalahan selain di dia, di kita juga ya. Kita maksain banget, harus bisa saat ini. Ingat, kita ini guru, kita ini pengajar, bukan tukang sulap. Bukan tukang sulap yang sekali datang dia langsung berubah menjadi soleh, menjadi bagus bacaannya. Justru motivasi dia, ada sedikit perubahan, apresiasi. Saya yakin kok kalau anak kita tuh mengulang, katakan kita contoh, bagaimana cara mengoreksinya, contohkan. Yang paling penting itu contohkan. Jangan hanya suruh ngulangi, contohkan. Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita contohkan dia mengulang. Pada ulangan yang kedua, saya yakin ada peningkatan. Nah, temukan itu. Apresiasi dia. Oh, lebih bagus dari yang tadi. Ternyata masih belum cukup. Kita ulangi lagi. Alhamdulillah. Atau kalau ada penekanan, kita potong nggak apa-apa. Di ha misalnya. Alhamdulillah.
haknya lebih halus ya, lebih fasih ya. Ternyata dia bisa fokus. Biasanya, Allahu a'lam ya, kayak yang sampai ngambek itu umumnya menurut saya tadi, dipaksa agar ketika bisa semuanya. Lamnya bisa, haknya bisa, mimnya bisa, dalnya bisa. Nah, jangan-jangan kita sudah masuk ke yang tadi itu, memberikan kepada orang di luar batas kemampuannya. Nah, ini yang biasanya terjadi. Jadi contohkan yang benar, dia ikuti, temukan perbaikannya, apresiasi di situ. Insya Allah anak-anak itu senang diapresiasi, sebagaimana juga kita senang ya. Kalau sudah senang maka 2-3 kali oke lah. Dan jangan berharap langsung jadi. Karena itu butuh proses. Bahkan sefasih-fasihnya kita ini belum selesai fasihnya. Kalau kita mendapatkan guru yang lebih tinggi lagi, mesti ada lagi koreksinya. Tanamkan seperti itu. Makanya saya bilang, tadi kalau ada banyak koreksi, jangan lebih dari 3. 3 itu udah paling banyak. Mungkin kalau pengulangan, bisa juga 3 kali aja. 3 kali diulang, kok masih belum bisa, oke, jangan dipaksain. Bisa buat PR misalnya. Yang ini buat PR ya nak, kamu sudah cukup bagus tadi berubahnya, tapi masih bisa disempurnakan. Pak Guru atau Ustadz kasih PR ya. Kamu dengerin nih misalnya, kita kasih rekaman, untuk di rumah didengarkan, itu semakin membuat dia menerima dan termotivasi insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah jawabannya sangat jelas sekali ya. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban-jawaban yang dicari oleh sahabat-sahabat kita barangkali ya. Kemudian Ustadz, mohon izin satu lagi pertanyaan dari kita, apa sih yang benar bagi anak kecil atau usia dini supaya niatnya ikhlas dalam mencari ilmu? Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Tentang niat ini memang hal yang harus kita usahakan terus. Jangankan murid kita pun terus belajar. Nah, bagaimana menanamkan kepada murid ikhlas meskipun kita masih belajar? Maka semua motivasi untuk belajar itu jangan tanggung-tanggung. Langsung tinggikan sekalian. Untuk Allah. Karena Allah. Untuk ridho Allah. Bahkan kalaupun kita kasih reward, kasih apresiasi. Jangan sampai mengubah motivasi ke situ gitu ya. Bagaimana caranya? Misalnya, yang saya lakukan kepada anak saya di rumah misalnya. Anak saya biasanya ya anak-anak pengen downloadin tontonan tertentu gitu. Mobil-mobilan, kalau anak saya laki-laki. Saya kasih tantangan. Ya, tapi Bang, ngaji dulu ya. 5 surat. Nah, dia mau tuh. Kalau kita berhenti di situ, maka motivasi dia adalah hanya untuk agar di-downloadin tontonannya itu. Saya katakan tambahi, tapi ngajinya karena Allah ya. Itu hadiah dari ayah saja yang itu. Sekali lagi, jangan berhenti pada reward saja. Reward oke, dan itu manusiawi, bahkan kita pun senang dikasih reward. Tapi jangan berhenti pada reward. Jangan lupa selipkan terus. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bahkan kita pancing. Ngajinya karena apa, Bang? Karena Allah sayang sama kita. Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, nanti yang reward tadi, reward itu dari ayah misalnya. Tapi itu kecil. Yang paling besar adalah reward atau pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu. Kita repetisi, kita ulang-ulang, bahkan kita doktrin ya. Kita doktrin tuh. Kalau perlu diucapkan. Itu kan kita kalau mau ngaji bareng-bareng ada doa-doa tertentu kan, ada zikir-zikir tertentu, misalnya raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sekali-kali kita terjemahkan nggak apa-apa. Kami mengaji karena Allah. Kami mengaji karena ingin mendapatkan ridho Allah. Kami mengaji karena kita ingin disayangi Allah. Nggak apa-apa itu. Kalau di motivator-motivator aja
dengan diulangi gitu ya. Kita gunakan seperti itu buat anak-anak, itu perlu. Memastikan yang bisikan-bisikan tadi itu pertama teringat di otak dia, lama-lama insya Allah semoga sampai ke hati mereka. Bahwasanya ngaji kita, belajar kita, baca Quran kita, itu karena Allah. Meskipun bahkan ketika ada reward, bukan itu motivasinya. Itu hanya bonus saja. Dan di mana-mana bonus itu selalu tidak lebih besar daripada yang utama. Kalau teman-teman misalnya kerja, ada bonus THR. THR itu nggak lebih besar daripada gaji kan. Kalau gaji setahun 12 bulan, THR cuma sekali aja. Itu penting itu. Jangan sampai kita kerja ngejar THR doang gitu kan. Rugi kita. Bisa lepas gaji kita gara-gara ngejar THR. Jadi sekali lagi, tanamkan terus, ingatkan terus. Dan itu bahkan mengingatkan kita juga loh. Ketika kita ngingetin anak didik kita itu, di saat yang sama kita sedang mengingatkan diri kita. Kita ngajar ini karena siapa? Karena Allah. Kalau ketemu sama anak yang pintar, kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Karena kalau tidak, bisa jadi kita ujub. Wah, dia pintar tuh, murid saya tuh, saya ngajarin tuh. Sebaliknya, ketika ketemu murid yang kurang pintar, butuh perjuangan, kadang kita sudah angkat tangan nih. Aduh, ini murid susah banget sih. Padahal tugas kita sebagai guru itu bukan memintarkan anak didik ya, tapi mengajar saja. Mengajar dengan cara terbaik. Adapun pintar, adapun bisa baca, adapun fasih, itu Allah yang kasih. Kita hanya proses berusaha dengan cara terbaik. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mendapati ada yang bagus kita bersyukur, ketika ada mendapati kita butuh perjuangan kita bersabar, mendampingi dia meskipun dengan cara yang kerja keras, kita nggak akan patah semangat dalam rangka mengajarkan dia. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semua adalah orang-orang yang ikhlas. Kita mulai dari gurunya dan semoga itu menular kepada murid-murid kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Jazakumullah Ustaz sudah menyampaikan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita sebagai orang tua, juga sebagai guru dalam mendidik dan membina anak-anak kita, sehingga betul-betul apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan, nilai-nilai kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak, betul-betul menjadi bekal bagi mereka dan juga bagi kita selaku orang tua ataupun guru-gurunya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nampaknya kegiatan kita di hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita tutup kegiatan siang hari ini dengan pembacaan doa yang khusus dipimpin oleh guru kita. Maka tafadhol Ustaz untuk menutup dengan rangkaian doa ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, terima kasih atas karunia Engkau ya Allah. Berikan kami kemudahan, keringanan untuk bisa mengikuti kajian rutin kami siang ini ya Allah. Jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi. Dan ketika kami nanti berpisah, jadikan kami dalam perpisahan tersebut adalah perpisahan yang terjaga di antara kita. Rabbana ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidatana min ahli ilmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair.
Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna hafidhina li kitabikal karim wal amilina bima fihi wal mukhlisina fi amali hadha ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bisa dan mohon maaf apabila selama memimpin kegiatan pada siang hari ini banyak. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa barakatuh.